Masjid Istiqlal Bukit Pinang Samarinda mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada para tokoh, para alim ulama, para pejuang masjid yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid yang aktif ya, dan menjadi masjid yang makmur. Sebagaimana kalau masjid itu makmur, berarti orang-orang yang di sekitarnya kompleks ini semuanya adalah orang-orang beriman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'taddu masajidallah fashhad lahu bil iman." Kalau kalian melihat seseorang yang selalu mendatangi masjid, selalu mendatangi rumah Allah, ya, ada azan subuh ke masjid, azan zuhur ke masjid, ya, azan maghrib dan seterusnya, maka kata baginda Rasulullah SAW, fashhad lahu bil iman, saksikanlah dia itu orang yang beriman. Nah, jadi indikator keimanan itu adalah dekatnya kita dengan masjid Allah atau rumah Allah, yaitu masjid. Di mana baginda Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa lam yakhsha illallah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Jadi kenapa kita datang ke masjid? Karena kita yakin bahwa kita harus menyiapkan bekal kita ketika menghadap Allah. Kita aman, ya, dalam posisi dikubur misalkan. Kita bisa melewati segala proses yang Allah siapkan, dan itu telah dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Peristiwanya diceritakan juga dalam Al-Quran. Kejadiannya itu sebelum kita menemuinya. Maka luar biasa Al-Quran ini. Al-Quran ini, hadirin mati Allah, menceritakan banyak sekali kejadian atau peristiwa-peristiwa kita masih nggak ada, itu peristiwa yang sudah Allah ceritakan kepada kita. Ketika kita di dunia, hukum, aturan, bahkan sejarah, ya, yang telah terjadi dan akan terjadi Allah kisahkan. Kemudian ketika di akhirat nanti, peristiwanya bagaimana, Allah ceritakan juga dalam Al-Quran. Maka sebetulnya tidak ada alasan untuk kita meragukan, ya, kitab suci Al-Quran. Alif Lam Mim
Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ragu aja nggak boleh, Pak. Apalagi tidak yakin. Tapi keraguan itu tidak bisa juga sebagai manusia yang memiliki akal, memiliki nalar, memiliki hati untuk percaya begitu saja. Harus dibuktikan. Bagaimana membuktikannya? Ya kita gunakan nalar kita. Ya, karena Al-Quran sendiri sering mengungkapkan afala tubsirun, afala ta'qilun, ya, afala tasma'un. Itu kalimat yang langsung menyentuh nalar kita, ya. Dan salah satu contoh misalkan, ini diantara hal yang kenapa kita itu pertama subuh kita datangi masjid. Kalau bisa jalan kaki, Pak. Kalau misalkan lebih praktis naik motor, monggo naik motor. Tapi yang jelas baginda Rasulullah SAW itu mengajarkan sahabatnya. Beliau berangkat, misalkan masjid beliau itu, ya, rumah beliau dengan masjid nempel, jadi tinggal buka pintu, masuk satu kaki udah masuk masjid. Tapi beliau mengajarkan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kalau kalian keluar rumah untuk ke masjid, baca doa, katanya. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini berarti kita tawakal kepada Allah. Ibadah tawakal. Kita serahkan ya jiwa kita, diri kita ini kepada Allah yang memelihara kita, yang menjaga kita. Yang kedua kata beliau, bacalah doa ya. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min bayni yadayya nuran wa min khalfi nuran wa min yamini nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma ja'alni nuran. Artinya doa ini, ya Allah, jadikanlah hatiku ini bercahaya. Cahaya di sini ada dua makna. Yang pertama, bercahaya karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sebagai sumber cahaya kita. Al-Quran ini cahaya. Salah satu nama Al-Quran itu An-Nur. Jadi kita harus bisa menyerap cahaya, apalagi menjelang Ramadan. Kita betul-betul niatkan mulai sekarang. Jadi ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya. Jadikanlah pandanganku, mataku bercahaya. Telingaku bercahaya. Arah depanku, belakangku, kanan, kiri, depan, bawah, semuanya bercahaya. Bahkan ya Allah, jadikan diriku ini bercahaya. Itu Pak, doa dari baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau kita lihat doa ini nanti dalam surah Al-Hadid, ya, ayat keberapa ya? Dalam surah Al-Hadid itu ada dijelaskan tentang bagaimana kita itu nanti ketika jalan di atas sirat yang di bawahnya ada api neraka itu, ada orang yang terang kondisinya, dia merasakan terang seperti ini, terang nih, jalannya lebar, kemudian cepat dia jalan. Ada orang yang kecil cahayanya, bahkan ada yang gelap. Nah, nanti Allah ceritakan dalam surah Al-Hadid. Nah ini,
pada ayat ke-12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Ya, ketika hari di mana kalian melihat, coba Al-Quran saja sudah menceritakan kepada kita kejadian nanti, Pak. Nah, makanya sekali lagi, iman itu apa? Ini hanya ada dalam bahasa Arab. Iman itu langsung pada 3 konotasi. Saya beriman, berarti diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dilakukan dengan tindakan sehari-hari. Itu iman, Pak. Jadi nggak bisa dikatakan beriman di mulut saja, sementara hatinya tidak yakin, tidak percaya. Ya, meskipun dia melakukannya, tapi hatinya menolak, itu namanya munafik. Makanya di sini Allah ceritakan, yauma taral mu'minin, hari di mana kalian melihat orang-orang mukmin. Bahkan dalam bahasa Arab itu ada namanya fi'il, kata kerja lampau, sedang berlangsung, dan akan berlangsung. Kalau di sini menggunakan kalimat sedang berlangsung atau telah berlangsung, seakan-akan menggambarkan kejadian ini pasti. Yauma taral mu'minin, hari di mana kalian melihat orang-orang mukmin, wal mu'minat, dan orang mukminat, perempuan mukmin dan mukminat. Yas'a nuruhum, jadi cahayanya itu ketika mereka berjalan, mereka bercahaya. Baina aydihim wa bi aymanihim. Coba, cahayanya itu di depan mereka, ya, kemudian di kanan mereka dan di sekeliling mereka. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Jadi masih jalan aja Allah sebutkan busyrakumul yawm, kabar gembira bagi kamu. Ya, kamu akan dapatkan surga. Di bawahnya mengalir air dan kalian kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul 'azim. Ini adalah kemenangan yang nyata. Nah, kemenangan ini akan kita raih insyaallah pada bulan suci Ramadan. Nah, sementara orang munafik, nah ini makanya kenapa sholat subuh itu berat bagi orang munafik. Nah, ini karena Allah ceritakan juga nih, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, hari di mana orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, ya, mengatakan pada hari itu nanti ketika melewati sirat, lilladzina amanu, mereka ngomong, ya, bicara dengan orang-orang beriman yang dapat cahaya tadi, unzuruna naqtabis min nurikum, hai tetanggaku, wahai saudaraku, bisa enggak aku mendapatkan cahayamu? Naqtabis min nurikum, saya gelap ini, katanya. Kasih yang cahaya. Dia melihat orang mukmin yang jalan di depannya bercahaya, di belakangnya orang mukmin bercahaya, kok dia aja yang gelap sendiri. Ya. Maka qila irji'u wara'akum faltamisu nura, dikatakan kepada orang ini, orang munafik ini, ya, pergi kamu, jangan mendekati orang beriman ini, ya, cari aja cahaya yang lain supaya kamu bisa terang sendiri. Faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fir rahmah wa zahiruhu min qibalil adab. Kemudian diturunkan semacam pembatas gitu. Sur itu pembatas, ya, kayak gini nih, pembatas yang tinggi, yang kuat. Sebelah sininya itu azab, sebelahnya orang munafik.
Tapi sebelahnya sana yang orang mukmin itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, yunadunahum, ya ngomong kepada orang-orang beriman, alam nakum ma'akum, hai saudaraku, bukankah kita dulu sama-sama di dunia? Ya, sama-sama. Alam nakun ma'akum, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Benar, kita sama-sama, tapi kalian itu ya memfitnah diri kalian sendiri. Ya, artinya menyebabkan masalah pada dirimu sendiri. Tidak jujur hatinya, tidak mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyah hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Jadi kehidupan kalian kehidupan yang lupa daratan. Nah, hadirin mati Allah, maka ya, mudah-mudahan hadirin sekalian mati Allah dan kita semua yang hadir di tempat ini dipertemukan ketika kita jalan nanti di Sirat, ketika dibangkitkan oleh Allah, kemudian mengikuti yang namanya hisab, perhitungannya pun tidak panjang, perhitungan audit dari Allah, audit yang singkat. Ketika jalan menuju surga di atas Sirat, kita punya jalannya lebar, kemudian bercahaya, dan itu kita peroleh, ya kita usahakan dengan penuh istiqomah dan perjuangan sampai akhir hayat kita nanti insyaallah. Hadirin mati Allah, sebetulnya saya ingin membahas tentang surah Al-Hasyr. Kenapa surah Al-Hasyr? Surah Al-Hasyr ini setelah surah Al-Hadid, ya, di mana Al-Hasyr, Al-Mujadalah, kemudian Al-Hadid. Saya ingin menceritakan tentang salah satu episode sejarah di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekarang orang-orang Yahudi di tanah Palestina mengusir orang-orang Palestina, mereka tadinya pengungsi, korban Holocaust, korban Perang Dunia Pertama, Kedua. Kemudian orang-orang Muslim, ya siapapun itu kan suka menerima tamu, apalagi yang tamu ini orang menderita, orang sakit, orang sedang diusir, orang yang diancam akan dibunuh, ya di Eropa sana, di negara-negara lain. Orang Islam, ahlan wa sahlan fidarina, silahkan datang, selamat datang di rumah kami, di kampung kami di Palestina. Datangkanlah mereka ke Palestina, ya. Jadi saat itu kan Palestina itu di bawah Ottoman Empire, Khilafah Utsmaniyah, kekuasaan kekhalifahan Utsmani di Turki, ya di Turki. Jadi di Turki itu luar biasa. Banyak orang Yahudi juga, sinagog juga ada. Kalau ke Turki Pak, lihat sinagog nanti ada Yahudinya juga. Kemudian di Palestina itu termasuk, negara Palestina itu adalah salah satu negara yang terafiliasi kepada Empire Ottoman ini, di bawah kekuasaan Ottoman dalam jaminan Utsmaniyah. Jadi orang-orang Yahudi yang dari berbagai negara itu datangan, ya tidak punya apa-apa, disiapin tempat sebagai pengungsi oleh orang Palestina. Lama-lama semakin banyak
bahkan diresmikan oleh Perdana Menteri Inggris, ya, difasilitasi oleh Amerika. Banyak tahun 1920 sampai berdatangan banyak begitu, mulailah mereka bikin geng itu apa? Preman lah, ya, punya senjata. Kemudian mulai merampok kampung-kampung Palestina, dirampok, diusir orang Palestinanya, ya, tanahnya diambil, kebunnya diambil semua, rumahnya ditempati. Nah, sampai hari ini di Palestina. Tapi yang saya ingin ceritakan di sini adalah surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ini apa? Sebab turunnya itu adalah ketika baginda Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengepung dan mengusir kabilah Bani Nadir. Bani Nadir ini salah satu kabilah Yahudi. Jadi di Madinah itu dahulu namanya Yathrib. Ya ahla Yathrib. Ya. Yathrib itu dalam bahasa Arab itu ngeri, Pak, artinya celaan. jadi jangan nanti kalau punya komplek perumahan dikasih nama Yathrib, kasih nama Madinah aja. Celaan, saling mengumpat, itu namanya Yathrib. Ketika baginda Rasulullah datang hijrah, ini enggak pas ini nama ini, kata beliau, kita ganti Madinah. Madinah itu berarti tempat orang-orang yang beradab. Al-Munawwarah, yang bercahaya. Nah, cahaya lagi, Pak. Jadi Madinatul Munawwarah, Madinah, tempat orang-orang beradab, tempat ya orang-orang yang saling menjaga haknya. Nah, ketika baginda Rasulullah ke Madinah, itu sudah ada tiga kabilah Bani Israel. Pertama Bani Nadir, Bani Qunaiqa, ya, dan satu lagi, ya, saya lupa. Tapi yang jelas, ya, tiga kabilah ini. Kenapa mereka datang ke Yathrib? Sebab dahulu mereka berada di Palestina. Kemudian pengusiran di zaman satu generasi setelah Bani Sulaiman itu diserang oleh Raja Persia. Sebagian mereka diculik, kemudian diambil jadikan budak di Persia. Sebagian lagi mengungsi ke Eropa dan seterusnya. Berdiaspora istilahnya. Diaspora, menyebar. Nah, di antaranya ada yang ke Madinah, ke Yathrib. Kenapa mereka ke Madinah? Karena dalam kitab Taurat mereka lihat bahwasanya nabi akhir zaman itu akan berasal dari kawasan yang tumbuh di sana banyak pohon kurma. Bahkan disebutkan dengan detail di kitabnya itu tentang ciri-ciri nabinya, dan mereka menganggap, berasumsi bahwa ya kita harus ke sana supaya keturunan kita lah yang nanti menjadi nabi. Gitu. Kenapa? Karena mereka selalu yang namanya nabi itu dari dulu dari Bani Israel. Israel itu siapa? Anaknya Ishak. Ishak siapa? Anaknya Yakub. Yakub anaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Ishak, Yakub. Nah, Yakub itu namanya Israel. Salah, ya, gelarnya itu Israel. Ya. Makanya Bani Israel, anak-anaknya Israel. Di mana Yakub ini punya 12 anak. 12 anak, Pak, dari 2 istri. Dari 4 istri sebetulnya, cuman yang melahirkan 2 saja. Kemudian 12 itulah kemudian menjadi dikatakan dari keturunannya sampai ke bawah namanya Bani Israel. Mereka lupa bahwa kenabian itu milik Allah.
hak Allah memberikan kepada siapapun. Nah, akhirnya yang Allah utus adalah dari Bani Ismail, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika mereka, jadi itu beberapa generasi di Madinah mereka tinggal, hidup bersama orang-orang Arab. Bahasanya sudah bahasa Arab, sudah bukan bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu mirip-mirip, banyak kesamaannya. Misalkan tulisan Ibrani, Pak, tulisan Ibrani itu sama dari kanan ke kiri, ya, sama bahasa Arab juga dari kanan ke kiri, ya. Jadi banyak pengucapannya itu, ya, karena satu sama-sama bangsa yang disebut sebagai Smith, ya, Smith. Cuman mereka sering mengatakan yang membenci Yahudi berarti anti Smith, kata mereka gitu kan. Padahal mereka sendiri itu udah peranakan-peranakannya itu bukan orang Smith lagi, sudah kebanyakan orang Eropa, Afrika. Tentara-tentara Yahudi yang berperang, yang paling berani dia, itu adalah orang dari yang mengaku diri sebagai Yahudi Falasha dari Ethiopia. Kita, Mbak, gimana? Keturunan Nabi Yakub katanya, kan beda. Nah, karena sudah terasimilasi, sudah campur-campur. Nah, yang jelas Yahudi itu dia agama dan ras. Nah, dahulu tiga kabilah ini hidup bersama orang-orang Arab. Tapi mereka juga paham orang Arab ini orang-orang yang keras, ya. Maka bagaimana caranya supaya terjadi perimbangan? Nah, jadi disitulah mereka mengadu domba orang Arab. Makanya orang-orang Yathrib itu, orang-orang Madinah dulu, orang-orang Ansor, ya, dahulu perang mereka antara suku Aus dan Khadraj, itu perang bertahun-tahun, puluhan tahun. Siapa yang memprovokasi? Yahudi. Kenapa? Supaya mereka ini tetap lemah, ya, tetap lemah dan tidak bisa menguasai Yahudi. Ini ya, saat itu Arabnya Arab yang musyrik, ya. Sampai kemudian, ya, mereka ini, ya, perang. Namanya perang itu kan biasanya perang itu kalau nggak jadi abu jadi arang. Yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang. Itu aja. Karena perang kan, kecuali perang seperti di Gaza, memang hancur semua, tapi kemenangan itu sudah secara politik, secara perhatian internasional sudah beralih ke orang-orang Palestina. Nah, mereka ini tiga kabilah ini ketika Rasulullah datang, Rasulullah buat namanya Piagam Madinah, Mitsaq al-Madinah al-Munawwarah. Jadi Piagam Madinah itu berisi tentang, secara ringkasnya begini, bahwa seluruh kabilah yang berada di kawasan Madinah al-Munawwarah, dari kabilah manapun, agama apapun, kita semua adalah satu umat. Agama dan kepercayaan apapun, kita hidup bersama di sini dengan damai. Kita harus saling menjaga. Kalau ada musuh yang datang, kita sama-sama mempertahankannya. Kalau ada di antara anggota masyarakat kita yang terkait dengan diat itu apa? Dia membunuh tidak sengaja misalkan dari kabilah lain yang di luar Madinah, dan yang membunuh ini harus membayar 100 onta, maka orang ini harus kita tanggung semuanya, masing-masing kabilah 20 onta masing-masing sekian, nah, bebas, sehingga tetap damai, ya. Nah, pada saat itu terjadi peristiwa, ya, ini ketika sudah Rasulullah tinggal di Madinah, ya, hidup ada beberapa kabilah yang membuat masalah, ya, satu-satu ini.
Tapi yang saya ingin fokuskan pada Bani Nadir. Bani Nadir ini di mana ada sahabat Rasulullah SAW yang Rasulullah utus untuk berdakwah. Jadi ada satu kabilah Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kami Al-Quran, tolong kirim sahabat-sahabatmu. Maka Rasulullah mengirim 70 Pak sahabat-sahabat terbaik yang hafal Quran. Sesampai 70 berangkat, sesampainya di kampung mereka, belum sampai kampungnya, namanya Bi'rul Ma'unah, sumber air Ma'unah lah. Dari situ kalau kita ke Madinah, kita melihat tuh tempatnya. Diserang pakai panah, meninggal semua. Hanya satu orang yang bisa lolos melarikan diri, satu orang sahabat ini dengan luka-luka juga di badannya. 70 ini meninggal semua. Yang satu bebas, tapi dia sembunyi-sembunyi. Dalam persembunyian itu menuju Madinah, dia istirahat di bawah pohon. Ya. Ketika istirahat di bawah pohon itu, dia lihat di pohon sana ada dua orang, ini dua orang ini yang lagi istirahat itu, jangan-jangan ini yang membunuh sahabat saya tadi. Pelan-pelan dia ngendap, dibunuhnya dua orang itu. Dibunuh. Setelah itu dia ke Madinah. Nah, ketika dia di Madinah, dua orang yang dibunuh ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami dari kabilah ini, kami punya saudara dibunuh oleh sahabatmu. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa? Ya dia ceritakan bahwa ya sahabat-sahabatmu ya Rasulullah dibunuh. Saya kira mereka ini diantara komplotan yang membunuh sahabat-sahabat saya itu. Oh, kalau gitu kita bayar diat. Tidak sengaja ini berarti. Ya, karena sebuah peristiwa itu. Jadi bayar diat. Diat itu uang darah. Kalau sekarang uang, Pak. Kalau dulu onta. Tapi kalau sekarang di Saudi itu juga tetap berlaku. Misalkan nabrak orang, ada misalkan jamaah haji umroh ketabrak meninggal, itu Pak harus punya lawyer kita, punya pengacara. Itu bisa minta diat. Diatnya harus membayar seharga 100 ekor onta. Kalau onta itu katakanlah harganya, sapi aja berapa paling mahal? 20. 30. Kalau onta itu Pak sekitar 70-an juta. 60 atau 70 juta. Nah, jadi kali 100. Ya. Nah, jadi kumpullah. Rasulullah minta kepada semua kabilah, di antaranya adalah kabilah ini, Bani Nadir. Yang lain sudah bayar, tinggal ini belum bayar. Didatangi oleh Rasulullah. Kata mereka, baik. Namanya Huyai bin Akhtab itu, ketua kabilahnya. Baik ya Muhammad, kami akan bayar, silahkan duduk di tempat sini. Dia siapkan tempat duduk di pinggir tembok. Ya, silahkan duduk. Tunggu sebentar, kami akan menyiapkan hartanya. Dia ke belakang berunding dengan teman-temannya. Ini gimana? Tidak ada lagi waktu. Kesempatan kita membunuh Muhammad ini. Siapa yang bisa ngambil penggiling gandum, angkat ke atas, lemparkan di atas kepalanya. Ada satu yang memperingatkan, jangan. Demi Allah, kalau kalian melakukan itu, ini diantara mereka ini diskusi, pasti dia tahu. Oh enggak apa-apa. Langsung yang satu naik. Rasulullah diberitahu oleh Jibril, hai Muhammad, mereka akan membunuhmu, segera pergi. Ini Rasulullah kan bersama sahabat-sahabat. Ada sekitar 10 sahabat yang ikut bersama beliau. Beliau berdiri kemudian langsung pulang ke Madinah. Sahabat heran loh, kok Rasul langsung ngacir? Ya sudah, kita ikut semua.
Sampai di Madinah Rasulullah bilang ini, tadi mereka berunding mau membunuh saya. Sekarang kita siapkan pasukan untuk mengepung mereka. Nah, maka dilakukanlah pengepungan kepada mereka. Pengepungan kepada Bani Nadir ini. Konon dalam sirah itu disebutkan sampai antara 6 sampai 8 hari dikepung. Ya. Ketika pengepungan itu Rasulullah memerintahkan, sebelumnya Rasulullah minta kirim salah satu sahabat, sampaikan kepada mereka, tinggalkan kampung halamannya, ya, pergi ke sana, ke Khaybar kah atau ke Syam, silakan. Yang penting harus keluar karena kita sudah sepakat dalam perjanjian. Ya, kalau kita itu mungkin Pancasila lah, ya kan? Mereka harus keluar. Jadi tinggalkan senjata, tinggalkan rumah, kemudian tinggalkan harta bendanya, pergi saja dengan perbekalan secukupnya. Kemudian mereka ngirim utusan membalas, kami tidak akan keluar, kami akan tetap di sini dan melawan. Kenapa mereka tegas untuk mengatakan seperti itu? Karena seorang kawannya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik ya Madinah, dia menjamin, Huyai namanya, Huyai, jangan pergi, tetap saja di sini. Saya memiliki 2000 pasukan. Kalau kalian berperang dengannya, kami akan menolongmu. Tapi kalau kalian diserang, kami akan melawan. Kami akan membantumu sampai mereka kalah. Percaya diri, karena kan surat dari orang Madinah sendiri yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salulin. Akhirnya orang Bani Nadir ini, Yahudi Bani Nadir, percaya diri. Udah, kita lawan aja. Rasulullah datang dengan pasukannya. Sesampainya di Bani Nadir itu dikepung, keluar, tidak mau keluar. Akhirnya yang menjadi sumber makanannya yaitu kurma dipotong. Nah, pohon kurma dipotong. Mereka bilang, loh, gimana Rasulullah ini merusak alam, kan tidak boleh. Adabnya dalam berperang tidak boleh merusak. Turun ayat nanti, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha. Ya, dalam surah Al-Hasyr. Jadi apa yang kalian potong dari pohon-pohon itu sudah merupakan restu dari Allah. Allah izinkan. Akhirnya lama-lama dia tunggu pasukannya siapa, Abdullah bin Ubay, enggak datang ini. Ya. Enggak datang, dicela juga oleh Allah dalam surah ini. Kemudian akhirnya mereka mengatakan, siap, kami keluar. Kami akan tinggalkan semua persenjataan kami, barang-barang kami, dan biarkan kami pergi. Hanya berangkat, Pak. Tapi rumahnya dihancurkan dulu sama mereka. Dihancurkan rumahnya. Yang ada yang bawa kusen-kusen, ya, bawa pintu, dinaikkan pakai onta gitu, macam-macam. Ada sekitar ya kurang lebih 600-an orang lah keluar. Nah, kampungnya itu dengan segala kekayaan yang ada di dalam diambil oleh Rasulullah, dibagikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat Muhajirin yang waktu berangkat dari Mekah nggak bawa apa-apa. Nah, sekarang mereka sudah punya tempat tinggal. Itu kira-kira. Makanya Yahudi itu ada nanti Yahudi Bani Quraiqa. Wah, itu ngeri lagi. Ya, ketika perang Ahzab, baginda Rasulullah itu menghadapi koalisi pasukan musyrik Quraisy di dalam parit gitu. Di dalam sini nih ada Yahudi namanya Bani Quraiqa.
itu malah menyiapkan diri menyerang dari dalam. Ini lebih ngeri. Hukumannya ya, para prajuritnya semuanya disembelih. Itu banyak sekali. Lebih dari 200-an orang itu yang lainnya karena dia tidak mengambil pelajaran dari 2 Yahudi sebelumnya. Nah, inilah yang sebetulnya kalau kita mengkaji tentang tafsirnya ini panjang Pak, itu sampai yang bisa 6 kali pertemuan kalau tafsir Al-Hasyr ini. Tapi yang jelas saya melihat ini kayaknya yang menjadi latar belakang kenapa di Turki itu Pak, kalau imam sholat itu kalau setiap habis sholat setelah saya doa, kemudian imam itu baca surah Al-Hasyr ini ya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah, terus sampai huwallahu allazi la ilaha illahu ya, alimul ghaibi wasyahadah, sampai terakhirnya. Itu mesti Pak dibaca. Dan kalau itu dibacakan, itu jamaah menunggu sampai selesai. Saya dibacakan baru Al-Fatihah. Al-Fatihah baru keluar dari masjid. Jadi menegaskan bahwa Allah yang memiliki kekuasaannya, ya Allah Maha Berkuasa, sehingga termasuk kondisi yang ada di Palestina ini sekarang ini tidak boleh luput dari perhatian kita. Jangan terbetik dalam benak kita lama betul. Sampai di sini Pak, sudah ada 2 mahasiswa Palestina. Saya kebetulan di Unmul, ada juga dosen Unmul sini. Ada. Hah? Jadi ini kita beri beasiswa. Mereka sekarang sedang belajar bahasa Indonesia. BIPA namanya, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Satu orang mau mengambil kimia pendidikan. Jadi nanti guru kimia, magister, ya S2. Yang satu lagi akan mengambil ilmu namanya energi terbarukan. Nah, 2 orang ini insya Allah nanti bisa ada jadwalnya di sini. Nah, nanti hafal Quran dua-duanya. Ya, yang satu mungkin sudah pernah ngisi di sini, Abdul Karim namanya. Nah, panjang kok masalahnya ini. Dari tahun 1922 sampai kapan? Sampai merdeka. Kalau sudah merdeka, baru lepas sudah kewajiban kita sebagai orang Muslim untuk memberikan perhatian, bantuan, dan apalagi sekarang ini hadirin mati Allah, yang namanya jihad itu di mana sekarang mau jihad coba? Di mana Pak? Paling-paling jihad sekarang jihad yang setara dengan jihad. Apa itu? Misalkan puasa Yaum Asyura, itu setara dengan jihad. Kecuali yang mujahid itu berjuang dengan harta yang dimilikinya, kemudian dia tidak kembali lagi ketika mati syahid. Nah itu nggak bisa disamakan dengan puasa. Itu tetap lebih tinggi pahala jihad. Susah Pak sekarang mencari pahala jihad. Di mana kita bisa mencari pahala jihad? Memiliki komitmen secara harta. Katakanlah Ramadan nanti insya Allah saya akan menyiapkan 100.000 sebagai uang jihad saya. Itu kalau mungkin penghasilannya 2 juta ya. Tapi lebih dari itu silahkan 10 juta berikan Pak. Kenapa? Ini momentum yang Allah siapkan kepada kita zaman kita hidup sekarang ini untuk jihad itu. Dahulu waktu tanah air kita masih dijajah Belanda, jajah Jepang, kita jihad dengan jiwa kita, orang-orang tua kita dulu. Tapi sekarang udah nggak ada Pak. Nah, jihad dengan harta itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an 20 kali Pak.
wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian, berjuanglah kalian dengan harta kalian dan diri kalian. Itu dikedepankan 20 kalinya itu dengan menggunakan awalannya adalah dengan harta. Kenapa? Karena dengan harta itu lebih mudah. Karena dengan harta itu siapapun bisa. Tapi dengan jiwa, ada satu ungkapan Allah dalam Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itu saja. Allah membeli jiwa kalian dan harta kalian dengan surga. Kenapa? Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Nah, itu khusus orang-orang yang di sana, di Palestina. Kita kan dosa ikut ke sana. Kenapa? Ngeri. Ya, jaraknya, ya urusan keimigrasiannya. Meskipun kita bisa perang, tapi kan lagi makanannya beda. Kita di sini biasa makan apa namanya? Harus ada sambalnya. Sana enggak ada orang pakai sambal. Aneh jadi apa ini makanan sambal. Nah, tapi bisa apa? Kelaparan, susah cari makan. Gimana caranya? Dengan harta kita. Untuk apa harta itu? Untuk menyekolahkan anak-anak mujahidin itu, Pak. Supaya mereka bisa sekolah, meneruskan kehidupan dan terus berjuang. Supaya apa lagi? Membiayai ibu-ibunya, perempuannya yang bisa memberi makan anak-anaknya. Kata Rasulullah, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan para mujahid untuk berperang, keluarganya kita urusin, anak-anaknya kita kasih beasiswa, kita santuni, sungguh dia juga telah berperang di jalan Allah, dapat ketularan pahala jihad. Dan memang ya, tanah Palestina itu tanah yang Allah sebutkan sebagai ardul jihad, tanah jihad. Ya. Kata begini Rasulullah, khairul jihad ar-ribat. Sebaik-baik jihad itu adalah ribat, menunggu, mengawasi musuh. Wa khairur ribat asqalan. Sebaik-baik penjagaan itu ada jadi asqalan. Asqalan itu apa, Pak? Asqalan itu salah satu tempat yang ada di Palestina, namanya Asqalan. Ada kota Asqalan itu kota sudah terjajah. Nah, jadi itu barangkali maka sebaiknya bulan Ramadan nanti sudah kita siapkan harta terbaik dengan niat sebagai jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin Allah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.